Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Herlambang Kusuma Putra dan kelompok saya berkesempatan mengunjungi SMA Perintis 2 yang berlokasi di Jalan Khairul Anwar. Pada kesempatan ini, saya memberikan materi kepada adik-adik di SMA Perintis tentang apa yang sudah saya pelajari selama perkuliahan, praktik kesekretarisan. Saya memberi materi tentang judul Health and Safety in the Workplace. Berikut dokumentasi saat saya memberikan materinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi Health and Safety in the Workplace atau kesehatan dan keselamatan di tempat kerja atau biasa disebut K3. Apa sih itu? Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah melindungi keselamatan pekerja, aset perusahaan, dan menjamin proses produksi dapat berjalan lancar. Apa sih maksudnya kata-kata saya tadi? Yang tentang aman, sehat, dan bebas dari risiko. Yang tentang aman ini adalah bebas dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja seperti kecelakaan kerja. Dan sehat ini tertuju pada bebas dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan pekerja seperti paparan, bahan berbahaya, kebisingan, dan lain-lain. Untuk bebas dari resiko, ini maksudnya adalah kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tidak ada kemungkinan pekerja mengalami kecelakaan atau terkena penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang dimainkan oleh manajemen dalam memastikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan efektif. Mengapa saya taruh ini di slide? Karena saya dari prodi S1 manajemen, jadi saya masukkan ini dari pandangan manajemen. Apa peran yang dimainkan oleh manajemen adalah yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur K3 yang jelas dan terstruktur bagi seluruh karyawan. Yang kedua adalah menyediakan pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala kepada karyawan agar mereka memahami resiko dan cara mitigasinya. Yang terakhir adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan peralatan atau perlengkapan K3 yang dibutuhkan. Karena sekarang kita lagi di zaman teknologi ya, semuanya sudah banyak teknologi yang masuk. Sekarang bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan meningkatkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Bagaimana teknologi dapat melakukan itu? Yang pertama, dengan sensor pemantauan. Memasang sensor untuk memantau kondisi seperti tingkat kebisingan, paparan zat kimia, ataupun kualitas udara di tempat kerja. Sensor akan memberikan peringatan jika kondisi tidak aman. Yang kedua adalah kamera pengawas. Memasang kamera CCTV untuk memantau aktivitas dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi oleh pekerja. Kamera juga dapat mendeteksi situasi berbahaya. Yang ketiga adalah perangkat pelacak. Menggunakan pelacak lokasi atau jam tangan pintar untuk melacak keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di lingkungan beresiko tinggi. Kesimpulan adalah teknologi berperan penting dalam memantau dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja dengan menggunakan sensor, kamera pengawas, perangkat pelacak, sistem manajemen data, peralatan dengan fitur keselamatan, simulasi virtual, dan kecerdasan buatan. Risiko kecelakaan kerja dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara lebih efektif. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, sebelumnya kakak-kakak di sini pengen tahu nih, kalian aktif nggak di dalam sekolah kalian? Ikut organisasi nggak? Gitu. Coba siapa yang aktif? Nah, udah. Angkat berdiri. Perkenalkan diri. Universitas Teknologi Indonesia. Berikut sesi dokumentasi kami bersama para siswa dan siswi dan juga bersama kelompok.